Alhamdulillah, jamaah oksigen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat senang kita hari ini, Masya Allah, kembali lagi kita bermajelis ilmu di tempat ini. Mungkin 2 tahun yang lalu ya, sudah lama sekali saya tidak kesini. Masya Allah, biasanya kita online, tapi suasana offline ini juga membuat kita semangat. Dan seperti inilah seharusnya kita, apapun kondisi dan keadaan kita, tidak menghalangi kita untuk menuntut ilmu. Karena nanti ada penyesalan terbesar manusia itu, ya, ketika yaumu la yanfa'u malun wala bunun, ketika di hari tidak bermanfaat lagi harta dan apa yang kita miliki di dunia ini. Pada saat itu manusia mencari kesempatan meskipun sedikit untuk apa? Beramal soleh. Ya. Jadi manusia di akhirat kelak nanti itu mencari kesempatan untuk bisa beramal soleh meskipun hanya waktu yang sebentar. Dikatakan di surah Al-Mu'minun, ya, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan saya sebentar saja untuk mengamalkan amal soleh yang pernah saya tinggalkan. Jadi jangan sampai kita ini termasuk orang yang disinggung Allah Subhanahu wa taala ketika kita di dunia menyia-nyiakan kesempatan untuk beramal soleh. Apalagi saat ini kesempatan dibuka lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, situasi dibuat kembali normal oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit ini Allah angkat. Jangan sampai ketika kondisi normal kita menyia-nyiakan kembali waktu untuk beramal soleh. Jangan sampai Allah mengatakan kepada kita, kalla, tidak ada lagi kesempatan untuk kalian. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah kalimat saja yang kalian andai-andaikan. Dan itu tidak akan pernah terjadi ketika kita sudah kembali ke akhirat. Mustahil Allah berikan kesempatan kita untuk beramal soleh. Jangan sampai kita menyesal. Karena penyesalan itu selalu datang di akhir. Kalau di awal pendaftaran namanya, Pak, ya kan? Kalau penyesalan itu di akhir, kalau di awal pendaftaran tidak akan ada yang merugi. Ya. Alhamdulillah hari ini ya cukup antusias ya jamaah yang hadir. Alhamdulillah kita juga insya Allah ya, saya minta kepada panitia kita ngajinya lebih serius lagi. Apa itu Ustaz maksudnya ngajinya lebih serius? Kita ngajinya langsung pakai kitab. Ini kitab yang saya bawa, alhamdulillah baru pulang umroh dapat kitab ini. Ya. Kemarin saya alhamdulillah Syawal umroh ke kota Madinah, ke Mekah. Dan itu sungguh perbedaannya sudah berubah. Banyak dulu mungkin penyesalan-penyesalan yang kita sempat ya utarakan saat ini. Ya Allah, kenapa dulu saya tidak sempat umroh ya, padahal saya mampu. Kenapa dulu waktu saya umroh saya nggak bisa berlama-lama di Raudhah ya Allah. Kenapa dulu waktu saya umroh ya Allah nggak bisa lama-lama depan Ka'bah sholat, lebih banyak tawaf di pasar ya Allah. Sekarang orang pada menyesal karena tidak mudah lagi sholat di Raudhah di Madinah. Mau masuk sholat di Raudhah pakai tasreh, pakai aplikasi. Susah. Dan dijatah. Nggak bisa setiap saat. Dulu kita mau ke Raudhah setiap waktu bisa. 5 waktu bisa. Sekarang tidak. Ada penyesalan selalu datang di akhir. Begitu juga kita kalau mau sholat di depan Ka'bah. Dulu 5 waktu boleh. Sekarang nggak bisa. Hanya khusus bagi mereka yang melaksanakan ibadah umroh. Nyesal dulu kita yang pernah umroh. Apalagi yang nggak pernah umroh. Padahal dia mampu. Ini kan contoh amal-amal soleh yang kita tunda-tunda terus. Apalagi haji. Lebih lama lagi menunggunya saat ini. 55 tahun, 56 tahun, ada yang daerah 70 tahun. Maka ketika kita diberikan Allah kesempatan untuk beramal soleh, bergegas. Jangan tunda-tunda. Karena boleh jadi ketika kita mempercepat amal soleh itu, ada kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan berikutnya. Atau kesempatan itu tidak terulang kembali. Maka kitab yang saya kaji ini kitab yang sangat masyhur. Buku ini sangat bagus sekali untuk kita pelajari tentang Al-Quran. Khususnya ayat-ayat dan surah-surah yang familiar. Yang sudah dan biasa kita baca dalam sholat kita. Nah, maka kita akan mulai dengan suratul Fatihah. Jadi nanti kalau saya datang ke sini lagi, ngajinya udah sistematis, udah nggak tematik lagi. Kita move on. Ya biar tematik kita ngajinya di masjid-masjid yang lain. Kita ingin dapat ilmu yang betul-betul mendalam ketika keluar dari tempat ini. Paham, oh surah Al-Fatihah itu begini caranya. Begini maksudnya. Setelah selesai kita menguasai surah Al-Fatihah, kita pelajari surah Al-Ikhlas.
An-Nas, Al-Falaq, sedikit demi sedikit sehingga kita memiliki ilmu, dan ilmu inilah yang mengangkat derajat kita dunia dan akhirat. Tidak akan pernah merugi kita kalau menuntut ilmu. Dunia akhirat tidak akan pernah merugi. Ya. Minimal ketika kita beramal soleh ada 3. Amalan itu langsung dibalas Allah seketika. Habis ngaji tiba-tiba rezekinya bertambah. Nah, ini janjinya Allah. Ada amalan yang Allah segerakan di dunia langsung dibalas. Habis berinfak langsung dibalas oleh Allah. Ya. Habis beramal soleh, habis sholat langsung dibalas Allah. Ini janji Allah. Ya. Yang kedua, kalau Allah tidak balas secepatnya, Allah akan balas di waktu yang Allah tentukan. Ya. Mungkin setahun, 2 tahun kita dapat rezeki kok tiba-tiba ya. Oh mungkin ini amal saya yang dulu yang pernah saya lakukan. Ya. Seperti ya di dalam hadis ada tiga pemuda yang terkurung di dalam gua, yang dia bertawassul, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan amal solehnya. Akhirnya batu itu tergeser dari tempatnya. Dan ada amalan soleh yang tidak dibalas Allah sama sekali. Di dunia, nanti di akhirat dikumpulkan berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita beramal soleh, tunggu 3 ini saja. Dibalas cepat, oh belum dibalas Allah, mungkin nanti. Tidak dikunjung dibalas-balas juga, mungkin nanti Allah sisihkan ini semua di akhirat. Sehingga apa? Kita nggak putus asa. Karena banyak yang mengatakan, Ustadz, saya kok udah sering ngaji, sering sholat, kok nggak ada kebaikan yang datang kepada saya. Katanya Allah kalau berdoa Allah ijabah. Mana Ustadz? Tidak ada. Tidak ada jawabannya. Ini salah memahami konsep hidup. Salah memahami apa yang Allah maknai. Allah menginginkan kita beribadah, liyabluwakum, untuk menguji kita. Siapa yang sabar menanti pahala, siapa yang sabar istiqamah. Ya. Termasuk kita akan mengkaji surah Al-Fatihah. Ini butuh keistiqomahan, butuh kesabaran. Ya. Nggak seperti kita ngaji tematik. Ya. Ini kajian yang memiliki makna yang lebih dalam. Karena kita mengambil semua isi-isi Al-Quran. InsyaAllah ta'ala. Maka kita awali kenapa dengan surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah ini salah satu surah yang wajib kita baca dalam sholat. Bahkan kata para ulama, ya, salat Al-Fatihah itu dikatakan rukun dalam salat kita, dan dikatakan dalam hadis tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka kita akan nanti mulai dengan talaqi. Nah, kita ngaji sama-sama memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah kita. Minimal kita bisa ngaji ini untuk siapa, Ustadz? Untuk anak kita, keturunan kita. Kita didik dengan bacaan Al-Quran, kita didik dengan salat yang benar, kita didik bagaimana puasa. Minimal itu. Ya, tingkat yang lebih tinggi kita bisa mengajarkan masyarakat, kita bisa mengajarkan ya tetangga kita dan sekeliling kita, insya Allah. Maka kita buka dengan talaqi surah Al-Fatihah. Kita baca bersama-sama, ya. Kemudian nanti kita masuk menjelaskan ya rentetan ayat dari surah Al-Quran di dalam Al-Fatihah ini, insya Allah. Ya. Kenapa kita mulai dengan talaqi, membaca Al-Fatihah bersama-sama, sehingga kita tahu bagaimana bacaan yang baik dan benar. Ya. Nanti bisa ikuti bacaan setelah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
waladdallin. Ya, jadi panjang pendeknya seperti itu Pak ya. Nanti perlahan-lahan kita perbaiki pengucapan sya, za, bo, to itu nggak mudah. Ya. Saya dulu talaki surah Al-Fatihah sama syekh saya yang di Sudan itu 1 bulan lebih. Bukan nggak bisa baca Al-Fatihahnya, tapi pengucapannya yang diperbaiki. Ya, tebal tipis. Jadi huruf bahasa Arab itu ada tebal, ada tipis. Itu yang membedakan dengan bahasa Indonesia. Seperti contoh huruf tebal dalam bahasa Arab itu ko. Ko. Kita kalau baca ko dibaca tipis jadi ka. Bo dibaca tipis seperti po. Nah, apalagi ro. Nah, ro itu huruf yang tebal. Nah, maka ini semua bagian dari kaidah kita untuk memperdalami Al-Qur'an. Baik, surah Al-Fatihah. Ya. Kenapa dikatakan surah Al-Fatihah? Dikatakan surah Al-Fatihah ya karena dia adalah surah yang membuka ummul kitab, Al-Quran. Al-Fatihah itu dari kalimat fatahah, membuka. Nah, maka disebut dengan suratul Fatihah karena dia adalah surah pembuka Al-Quranul Karim. Pertanyaannya, Ustadz, kenapa surah Al-Fatihah di awal, tidak surah yang lainnya? Ya. Ini adalah tauqifiyah, datangnya dari Allah. Jadi letak surah Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Rasul, bukan para sahabat. Ya. Jadi kenapa Al-Fatihah di awal? Nah, kita akan pelajari nanti. Ya, kenapa Al-Fatihah menjadi pembuka Al-Quranul Karim? Ada sebabnya. Tetapi letak dan posisinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ijtihadnya Nabi Muhammad, apalagi sahabat. Ya. Jadi tidak benar ada yang mengatakan Quran itu buatan Nabi Muhammad, tidak. Ya. Bahkan penempatan surahnya saja Allah yang mengatur. Ya. Inilah kenapa dikatakan surah Al-Fatihah. Dan juga karena Al-Fatihah ini dikatakan ya li istimaliha ala agradil Quran wa maqasidihi. Tercampur semuanya, terangkum semuanya secara ringkas tentang apa isi Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita ingin tahu apa isi Al-Quran itu, baca surah Al-Fatihah secara lengkap. Kita akan mengetahui itulah yang akan dibahas Al-Quranul Karim. Seperti contoh, nanti kita akan masuk. Ini contoh saja untuk memahamkan kita. Di dalam surah Al-Fatihah, apakah ada cerita yang menjelaskan umat-umat terdahulu? Ada tidak? Ada. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini adalah ungkapan secara gambaran umum saja bahwa Allah ingin menjelaskan kita nanti ada umat yang Allah berikan nikmat kepadanya, yaitu umat para nabi yang mengikuti ya tuntunannya, dan ada umat yang Allah maghdubi alaihim, yang Allah murkai, waladdallin, dan Allah sesatkan. Ini nanti akan diceritakan di surah yang berikutnya. Jadi kalau kita paham dan baca Al-Quran itu nikmat, Pak. Bahkan lebih nikmat daripada baca novel dan baca buku-buku komik. Yang dimana kalau kita baca novel aja penasaran tuh. Habis satu ini pengen apa lagi lanjutannya apa. Kalau Al-Quran kita pahami seperti itu, insya Allah kita akan terus dekat dengan Quran. Bagaimana tidak? Kita baca surah Al-Fatihah, memahami dengan baik, penasaran surah Al-Baqarah itu isinya apa ya? Karena setiap satu surah dengan surah yang lain itu akan berkesinambungan. Seperti contoh di surah Al-Baqarah itu dijelaskan sifat orang yang beriman, sifat orang yang kafir, dan sifat orang yang munafik. Dan itu sudah dijelaskan di awal di surah Al-Fatihah. Ya, maka itulah kenapa dikatakan Ummul Kitab, pembuka Al-Quran, karena dia menjelaskan maksud-maksud dan penjelasan yang akan Allah jelaskan di dalam surah yang berikutnya. Dan dia juga dikenal dengan Sab'ul Mathani. Jadi Al-Fatihah itu ada namanya banyak. Pertama Al-Fatihah. Yang kedua Ummul Kitab. Apa itu maknanya Ummul Kitab? Induknya Al-Quran. Jadi Al-Fatihah pembuka Al-Quran. Yang kedua Ummul Kitab, induknya Al-Quran. Dan yang ketiga dia juga dinamakan Sab'ul Mathani. 7 ayat yang diulang-ulang. Ada yang paham maksudnya? Ada yang paham maksudnya 7 ayat yang diulang-ulang itu apa, Ustaz? Coba. Ahsantah, yang dibaca waktu sholat. Hanya surah Al-Fatihah satu-satunya di dalam Al-Quran yang menjadi kewajiban untuk dibaca dan diulang-ulang setiap sholatnya.
Kenapa? Ada maksud tertentu untuk kita belajar surah Al-Fatihah. Ya. Mungkin kita hafal dari awal ayat sampai akhir ayat, tapi mungkin kalau kita ditanya apa maknanya, apa maksudnya, apa tujuannya, nothing, tidak ada yang tahu. Maka ini tujuannya kenapa kita belajar surah Al-Fatihah. Maka dia diulang-ulang 7 kali, ya, sehingga kita terbiasa memaknai makna dari Al-Quranul Karim. Dan Allah juga ingin mencontohkan kepada kita, setiap kita mengulang-ulang ayat Allah, maka setiap itu juga kita akan mendapatkan hikmah. Dan yang terpenting di balik itu apa? Kita mudah untuk menghafalkan Al-Quran.